Iya, di segmen kedua ini, ketiga ini saya langsung saja tanya kepada Mas Islah. Mas Islah, kalau Mas Islah kaji sebenarnya Pondok Pesantren Al Zaitun apakah memang akhir-akhir ini saja memang begitu frontal menyiarkan, mempertunjukkan bagaimana cara dia beribadah, apalagi kemarin yang momen soal Idul Adha, saf berjarak, perempuan dan laki-laki sejajar, ataukah jangan-jangan dulu ya memang sudah seperti itu, tapi agak susah menjangkaunya dengan pidana, Mas Islah? Saya melihatnya begini, Mbak Caca. Ada satu pelanggaran yang paling fatal yang dilakukan oleh Panji Gumilang ya di Al Zaitun karena menyangkut persoalan akidah, yaitu yang mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah. Makanya saya ketika mereka melakukan ucapan dalam khutbah mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, ini menurut saya pikir itu bukanlah suatu kesengajaan, hanya kesalahan ucap. Tapi ternyata di setiap khotbah orang-orang di Al Zaitun mengatakan hal yang sama. Nah, ini yang menjadi persoalan paling penting adalah ini yang menurut saya akan masuk ke ranah penistaan agama. Tapi kalau soal perbedaan-perbedaan tafsir dalam fikih, ini saya juga tidak setuju kalau ini dimasukkan ke dalam delik penistaan agama. Karena perbedaan-perbedaan tafsir dalam fikih kita di dalam Islam itu satu keniscayaan. Nah, ini ada satu hal yang offside dari Al Zaitun belakangan ini karena begini, saya banyak mengenal alumni dari Al Zaitun ya, terutama di dekade tahun 2010 sampai 2015 kurang lebih. Ini saya mengenal beberapa alumninya. Menurut saya alumninya biasa-biasa saja. Mereka tidak nyeleneh seperti yang dilakukan oleh Panji Gumilang belakangan ini. Artinya Panji Gumilang ini seolah-olah dia mengalami metamorfosis, dia mengalami perubahan-perubahan yang sifatnya kognitif yang kemudian akhirnya keyakinan-keyakinan akidahnya pun tergerus gitu. Nah, ini menjadi penting untuk diluruskan dan ada campur tangan dari negara karena setahu saya dulu Al Zaitun tidak seperti itu. Kalau dia terkoneksi dengan kelompok NII KW 9 misalnya, iya. Memang iya, banyak sekali bukti-bukti dan bahkan sudah ada 35 orang yang ditangkap oleh Densus 88 yang dalam pemeriksaan mengaku terafiliasi dengan Panji Gumilang dan Al Zaitun. Oke, baik. Mungkin sekarang kita langsung saja apa yang dikatakan oleh Mas Islah tadi, Pak Kudri. Mengenai salam dan juga bagaimana mengartikan Al-Quran dikatakan sebagai perkataan, cukup tidak bisa menjerat penistaan agama, pasal penistaan agama? Ya, kalau mengacu kepada pasal 156A KUHP, itu kan perbuatan yang dilarang itu menyatakan rasa permusuhan, satu, kedua menyalahgunakan agama, ya kan, yang ketiga ini penodaan. Nah, kalau permusuhan dan penyalahgunaan itu kita mudah ya menafsirkan suatu perbuatan itu dia melakukan perbuatan memusuhi atau melakukan itu mudah. Tapi penodaan itu bagaimana? Nah, penodaan itu kan merusak rasa kesucian terhadap tentu dalam hal ini adalah kesucian agama, ya kan? Nah, kesucian agama itu apa? Apakah dari sudut aspek ketauhidannya, apakah aspek tadi nyatakan aspek fikihnya atau aspek yang lain, ya kan? Ini kita kemana? Nah, jadi kalau misalnya yang menyangkut soal keesaan atau ketauhidan itu kan itu jelas ininya. Tapi kan yang dimasalahkan sekarang itu mengenai misalnya suatu apakah ini merupakan tata cara beribadah atau ritual yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan mainstream ya yang ada di Indonesia. Kan kita tahu Islam itu kan ada mazhab-mazhabnya gitu ya. Nah, apakah ini tidak sesuai dengan mazhab yang ada yang mainstream yang ada di Indonesia, ya kan? Atau misalnya dia itu melakukan suatu penafsiran ya yang yang tidak umum ya yang dilakukan oleh ini. Nah, itu untuk menyatakan seperti itu tentu adalah harus ada ahlinya. Nah, sekarang permasalahan siapa, dari pihak mana ahlinya? Apakah Kementerian Agama, apakah MUI, apakah dosen
ini kan gitu kan, itu karena menyangkut kepada mazhab. Tapi kalau Ya. secara umum ya, secara mainstream, secara umum yang diinikan yang ada di Indonesia, dianggap itu bisa ya merendahkan atau merusak ya tradisi, atau ya tradisi kan di dalam Islam juga itu merupakan bagian daripada ketauhidan itu gitu ya. Jadi kita harus pastikan ya, kalau menurut misalnya dari pendapatnya Mas Islah itu ya, kita tentu udah itu kena ya, sudah dikenakan itu. Tapi untuk sementara ini kan mesti harus ada pendapat ahli gitu ya. Kalau kita misalnya kan kejadian ini bukan hanya baru sekarang, Ya. Mbak Caca, ya kan tahun 2011 juga pernah, ya kan? Baik. Nah ini, Baik. nah itu jadi kalau mengenai soal penistaan atau penodaan agama, tapi yang dikhawatirkan ini karena dikaitkan dengan NII, ya kan? Apakah ini bisa dikenakan pasal yang lebih serius? Baik. Ya kan? Artinya apakah ini akan mau merubah ideologi negara? Baik. Ditahan dulu, Pak Kudri. Seperti kita ketahui, memang pemirsa, tepatnya hari Senin, kemungkinan hari Senin, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim juga akan mengagendakan pemanggilan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, khususnya terkait dugaan penistaan agama. Pada Senin pekan depan, pemirsa, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri mengagendakan pemanggilan terhadap Panji Gumilang pada hari Senin pekan depan. Untuk Al Zaitun seberapa Pak? Update Al Zaitun? Al Zaitun kemungkinan hari Senin akan dipanggil untuk klarifikasi. Kemungkinan kalau tidak hadir, Direktur Tindak Pidana Umum akan melakukan gelar perkara. Ya, mudah-mudahan dari hasil gelar perkara tersebut, apakah perkara tersebut bisa naik ke penyidikan atau tidak, mudah-mudahan nanti diputuskan hari Selasa. Pemanggilan terhadap Panji Gumilang Pak ya? Klarifikasi. Klarifikasi. Selain yang bersangkutan udah ada belum Pak saksi yang sudah diperiksa? Saya yakin penyidik sudah melakukan klarifikasi kepada beliau, tentunya saksi-saksi yang lain sudah dilakukan pemeriksaan. Ya.